Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu diberikan kesehatan agar supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kalian dapat mudah untuk memahami materi yang ibu ajarkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kalian akan belajar apa? Tentang apa? Betul, temanya kali ini adalah menjaga lingkungan untuk masa depan. Subtema peduli lingkungan melalui tindakan nyata. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nantinya kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi kalimat majemuk bertingkat dalam teks yang bertema lingkungan. Yang kedua, tujuan pembelajaran apa? Kalian nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab, dampak, dan upaya mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu untuk merancang, membuat, dan mempresentasikan produk sebagai solusi dari pengurangan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian tahu di mana sih perginya sampah plastik setelah kita membuangnya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah? Nah, untuk mengetahui jawaban yang kalian lontarkan tadi, apakah benar, apakah tepat, maka siapkan diri kalian untuk mendengarkan pembelajaran hari ini dengan baik. Perhatikan teks yang ada di layar. Teks yang ada di layar berjudul Perubahan Lingkungan Akibat Kegiatan Manusia. Ibu beri waktu kalian 4 menit untuk kalian baca teks secara keseluruhan. Sudah? Kita ulik paragraf yang pertama. Pastinya kalian tidak asing lagi mengenai kata-kata akibat, karena, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. Kata tersebut merupakan kata penghubung atau konjungsi. Dalam kalimat majemuk bertingkat, apa sih majemuk bertingkat itu? Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang terdiri atas kalimat induk kalimat dan anak kalimat. Dan kata penghubung atau konjungsi merupakan kata yang dimanfaatkan untuk menjadikan dua kalimat menjadi satu kalimat sehingga dapat disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kita identifikasi manakah dari paragraf yang pertama terdapat kalimat majemuk bertingkat? Betul, kalimat yang pertama terdapat kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk bertingkat. Di mana konjungsi atau kata penghubungnya? Betul, akibat merupakan kata penghubung. Lingkungan dapat mengalami perubahan akibat berbagai kegiatan manusia. Akibat merupakan kata penghubung. Jadi, di awal sebelum kata akibat merupakan kalimat inti atau induk kalimat.
Lingkungan dapat mengalami perubahan merupakan induk kalimat. Setelah kata akibat merupakan bagian anak kalimat. Berbagai kegiatan manusia merupakan anak kalimat. Membahas tentang perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia, tentunya tidak lepas dari permasalahan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia. Maka untuk menjaga lingkungan agar lestari, kita perlu adanya mengenal jenis sampah agar dapat mengelola sampah dengan baik. Yang pertama, jenis sampah itu ada 3. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah B3. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami, contohnya sisa makanan, kulit buah, daun kering, dan lain sebagainya. Jenis sampah yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari bahan non-hayati dan sulit terurai secara alami. Yang contohnya apa? Plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Sampah yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan sangat beracun. Contohnya apa? Baterai bekas, lampu neon, obat kadaluarsa, dan pestisida. Pestisida yang digunakan untuk area persawahan begitu. Nah, setelah mengenal jenis-jenis sampah, maka perlu adanya cara pengelolaan sampah. Nah, cara pengelolaan sampah bisa dengan 3R atau bisa juga disebut dengan 3M. 3R itu apa? R yang pertama adalah reduce, R yang kedua reuse, dan R yang ketiga adalah recycle. Kalau 3M itu M yang pertama mengurangi, M yang kedua menggunakan kembali, M yang ketiga adalah mendaur ulang. Kita ulik bahas R yang pertama, reduce. Reduce merupakan kegiatan mengurangi penggunaan barang yang menimbulkan sampah, terutama sampah yang sekali pakai. Contoh sampah menghasilkan sampah sekali pakai itu apa? Kita pergi saja ke warung untuk membeli sayuran, maka di warung itu disediakan kantong plastik untuk wadah kita sayuran yang sudah dibeli. Nah, untuk cara mengurangi penggunaan kantong kresek, kita alihkan dengan membawa tas atau keranjang sayuran agar kita dapat mengurangi penggunaan kantong kresek sehingga dapat tidak menimbulkan sampah plastik. R yang kedua adalah reuse. Reuse merupakan kegiatan menggunakan kembali barang yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Contohnya botol kaca. Kalau kita di dapur, kita akan menemukan botol kaca tempat bumbu. Kita menggunakan kembali manfaat botol kaca untuk wadah bumbu. Yang R yang ketiga adalah recycle. Recycle merupakan mengelola sampah menjadi barang baru yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya, mendaur ulang kertas menjadi kertas yang baru. Baik, kalian sudah paham ya materi hari ini. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, kemudian Ibu akan bagi kalian LKPD yang siap kalian kerjakan bersama. Cara pengerjaannya gimana? Caranya yang pertama, kalian lakukan pengamatan di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, cari sampah yang berada di lingkungan. Dan yang ketiga, tentukan termasuk jenis apakah sampah yang kalian temukan, apakah sampah plastik, apakah sampah organik, dan atau sampah yang lain. Yang keempat,
tulis sumber sampah tersebut. Misalnya sampah plastik itu kalian temukan dari bekas bungkus makanan atau bekas bungkus yang lain. Yang kelima, catat berapa kali kalian menemukan sampah yang sama pada lembar kerja. Setelah kalian melakukan pengamatan tadi, kalian juga diminta untuk mengumpulkan sampah plastik. Jadi sembari kalian melakukan pengamatan, kalian diminta untuk mengumpulkan sampah plastik. Setelah kalian melakukan pengamatan, maka cuci sampah plastik yang kalian temukan, kemudian keringkan sampah plastik tersebut. Mengerti ya? Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan. Oke, kita sepakati untuk membuat ekobrik. Ekobrik itu apa? Ada yang sudah tahu? Pasti kalian tidak asing mendengar kata-kata ekobrik. Ekobrik merupakan kumpulan potongan sampah plastik yang tentunya plastik tersebut itu sudah bersih dan kering yang dimasukkan ke dalam botol. Di dalam LKPD yang Ibu berikan itu sudah tertera langkah-langkah pembuatan ekobrik dan alat bahan yang dibutuhkan dalam membuat ekobrik. Jadi nantinya pertemuan minggu depan kalian harus membawa alat dan bahan membuat ekobrik agar kita dapat membuat ekobrik tersebut di sekolah. Sudah paham? Oke, selesai sudah pembelajaran pada kali ini. Kalian tadi sudah belajar apa saja? Betul, kalian sudah belajar tentang kalimat majemuk bertingkat. Apa itu? Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari kalimat indu atau inti kalimat dan anak kalimat. Terus kalian sudah belajar apa saja selain kalimat majemuk bertingkat? Betul, kalian belajar tentang jenis sampah. Jenis-jenis sampah tadi ada berapa? Betul, jenis-jenis sampah itu ada 3. Yang pertama apa? Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Selanjutnya kalian mempelajari apa tadi? Betul, cara pengelolaan sampah dengan 3R: reduce, reuse, dan recycle. Oke. Sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat bagi kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian mendapatkan kesehatan dan jangan lupa untuk belajar terus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.